Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di UK dan selamat siang untuk teman-teman di Indonesia. Terima kasih yang pertama untuk DPKK UNER yang sudah memfasilitasi acara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Aldilia Wiasti Pratama, biasa dipanggil Aldilia boleh, Lia boleh. Saat ini saya merupakan student dari MSc Women's Health di University College London. Background saya dulu kebidanan, saya masuk kebidanan UNER itu angkatan 2011, sudah agak lama ya. Oke, jadi hari ini aku mau sharing tentang beasiswa LPDP. Ini kenapa nggak bisa di next? Oke, sorry. Udah. Oke, jadi LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini memiliki tujuan mencetak SDM Indonesia yang kompetitif, yang bisa bersaing di ranah global dengan menggunakan dana abadi, ya kita sebutnya endowment fund untuk continuity of education, mempersiapkan Indonesia future leaders gitu and profesional, dan mendukung research, ya kan. Jadi nggak hanya mencetak leaders, tapi di LPDP juga sangat promoting strategic, inovatif, and added value and practical research. Alumninya LPDP ini banyak banget, hampir sekitar 29.000 in total, dan itu dari berbagai macam lintas jurusan ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya LPDP punya list prioritas, tapi kayaknya tahun ini saya lihat di websitenya udah nggak ada, atau mungkin kalau misalkan teman-teman tahu ada listnya yang terbaru atau gimana, mungkin bisa sharing juga, sama-sama sharing. Jadi dulu tuh kesehatan, seingat saya list nomor 4 gitu, dan saya rasa sampai sekarang, apalagi dengan adanya COVID ya, jurusan kesehatan, baik kebidanan, keperawatan, kedokteran, kesehatan masyarakat, masih menjadi priority gitu ya untuk LPDP ini. Oke, nah di sini jenis beasiswa LPDP secara umum ada 3. Umum, ya kan, reguler, afirmasi, dan targeted gitu. Jadi kenapa dibedakan? Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu kan luas ya, dan tidak semuanya fasilitasnya merata gitu kan. Kayak saya kasih analogi gambar di samping ini, kalau kita lihat ada 3 orang mau lihat pertandingan gitu, terus kalau kita kasih sama-sama balok yang sama, yang bisa lihat cuman yang orang tinggi doang, anak kecilnya masih agak susah, yang difabel malah nggak bisa lihat. Tapi dengan equity kita sesuaikan gitu, yang orang tingginya nggak dikasih balok, yang anak kecilnya dikasih balok 2 dan dia bisa lihat, yang difabelnya dikasih jalur sendiri sehingga dia bisa lihat. Nah, LPDP juga konsepnya sama gitu. Teman-teman yang di Jawa gitu, participants yang di Jawa akan berbeda dengan yang di Papua gitu. Makanya treatmentnya beda. Nah, di sini syaratnya beda akhirnya, English requirement-nya beda, terus list perguruan tingginya juga berbeda. Untuk beasiswa umum nih ya, ada 4 macam: reguler dalam negeri, reguler luar negeri, perguruan tinggi utama dunia, dan co-funding. Kebetulan saya masuk ke reguler luar negeri, jadi saya nggak eligible untuk afirmasi ataupun targeted. Nah, afirmasi ini biasanya ada wilayah tertinggal atau dari keluarga yang prasejahtera gitu, ada syarat-syarat requirements tertentu ketika teman-teman mendaftar di beasiswa afirmasi. Kalau untuk targeted beda lagi, jadi ini khusus TNI, Polri. Sekarang juga ada beasiswa entrepreneurship gitu ya. Di websitenya LPDP sudah sangat jelas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena syaratnya berbeda, requirements-nya berbeda, jadi teman-teman harus cek sendiri nih, aku masuk kategori yang mana gitu, karena nanti strateginya juga akan berbeda. Contohnya nih, karena di reguler luar negeri itu list beasiswanya lebih sedikit ya kan daripada yang diafirmasi, jadi kita harus menyesuaikan lagi nih. Misalkan saya jurusan kebidanan,
Oke, kira-kira sesuai dengan tujuan hidup saya, apa yang saya lakukan, pengen daftar universitas mana nih, itu harus lihat list yang luar negeri. Mungkin berbeda dengan teman-teman LPDP afirmasi yang listnya lebih banyak, jadi lebih banyak pilihan gitu. Jadi teman-teman harus cross-check lagi. Untuk tahapan beasiswa LPDP, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama seleksi administratif, seleksi bakat skolastik, dan yang terakhir seleksi substansi atau wawancara. Nah, untuk persyaratan administratif, ijazah, dan juga ada batas usia ya untuk master 35 tahun. Jadi kalau yang masih kurang dari 35, ayo sebelum 35 bisa masih eligible untuk daftar LPDP. Untuk PhD setahu saya 40 ya. Kemudian ada surat rekomendasi, waktu dulu saya ada 2 gitu ya, buat bisa minta dari mungkin dosen, dari atasan, di tempat kerja, gitu, rekan profesional juga bisa. Terus untuk sekarang disuruh menulis esai, semacam esai tentang komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi. Untuk IELTS-nya, jadi LPDP ini memang meminta IELTS di depan, minimal 6,5 atau TOEFL IBT 80, PT Akademik 58. Tapi ada yang beda nih LPDP yang sekarang dengan tahun sebelumnya yang saya lihat di website yang terbaru ya. Kalau teman-teman udah dapat LOE atau surat penerimaan kampus yang unconditional, jadi udah nggak ada syarat-syarat tambahan lagi, IELTS-nya udah selesai, pokoknya udah dapat LOE unconditional, nggak usah lagi ikut seleksi bakat skolastik, langsung fast track ke seleksi wawancara. Menurut saya ini helpful sekali ya, buat teman-teman yang fresh graduate, mungkin seleksi bakat skolastik masih gampang gitu ya kan, masih fresh nih otaknya, karena kan seleksi bakat skolastik kan modelnya kayak tes CPNS gitu ya, yang TPA gitu. Cuman untuk yang udah lebih berusia gitu ya, mungkin udah lulusnya udah lama gitu kan, kalau misalkan mau mengikuti seleksi bakat skolastik ini harus belajar dulu nih, kayak saya dulu harus sebulan sebelum tes itu harus benar-benar belajar dulu. Jadi kalau yang udah punya LOE unconditional, enak banget langsung bisa fast track ke wawancara, asal LOE unconditional-nya sesuai dengan list universitas dari LPDP. Nah, sebenarnya di websitenya LPDP ini udah lengkap banget dan gampang banget dibacanya, pokoknya sangat clear gitu ya tentang beasiswa LPDP, baik yang umum, afirmasi, targeted. Nah, ini seperti ini saya kasih screenshot contoh nih ya. Saya ambil dari websitenya LPDP, jadi udah ada nih perguruan tinggi tujuan beasiswa regulernya apa aja, kalau yang dalam negeri apa aja, luar negeri apa aja, terus yang PTUD apa aja, co-funding juga. Jadi udah lengkap banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang LPDP, bisa buka websitenya. Terus juga untuk tips dan trik gimana sih caranya lolos LPDP, di channel sosial media di YouTube itu udah banyak banget para alumni yang sharing ya pengalamannya mereka waktu wawancara kayak gimana, bisa lolos kayak gimana, dan LPDP ini sangat open ya dalam hal misalkan kalian gagal boleh daftar lagi, it's fine gitu. Benefitnya juga luar biasa banget karena yang tadi saya sebutkan alumninya itu 29.000, jadi kita punya networking yang besar. Ada kealumnian namanya Mata Garuda yang juga sangat solid setelah kita lulus gitu ya, jadi info-info tentang pekerjaan, tentang misalkan kita mau kolaborasi dan segala macam juga di-provide dengan sangat luar biasa. Terus juga secara pendanaan juga sangat generous gitu ya, nggak usah khawatir nanti misalkan sekolah di luar negeri, aduh gimana biayanya, Anda telat-telat, sama sekali nggak ada. PDP selalu on time, biayanya juga memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan berlebih bahkan gitu kan, ada dana untuk buku, ada dana untuk research, pokoknya kita di sini belajar secure ya gitu. Terus oke. Next, mungkin saya akan share sedikit tentang study in the UK. Saya di sini kuliah ambil Master of Women's Health
durasinya 1 tahun, ya kan? Kenapa saya ambil ini? Karena background saya bidan dan masih relevan dengan goal saya dan juga apa yang saya lakukan selama ini. Di sini ada 8 modul di jurusan saya, dan untuk pembelajaran di University College London tahun ini tuh hybrid, mungkin karena COVID ya, jadi nggak setiap hari masuk, 1-2 hari doang lah dalam seminggu untuk masuk gitu, yang sisanya masih online gitu. Nggak tahu kalau tahun depan mungkin teman-teman yang apply studi di UK mungkin pembelajarannya udah change lagi. Nah, kalau untuk pengalaman saya sebagai student di sini, pembelajarannya cukup beda ya dari Indo. Di sini lebih slow tapi kontennya dapat gitu. Nggak yang setiap hari masuk, kayak tadi saya bilang, tugasnya pun di sini saya nggak ada ujian, bahkan assessment-nya esai 1 doang, tapi menuntut kita untuk komprehensif dalam membaca paper. Pertanyaannya cuma 1, tapi paper yang kita baca itu harus banyak untuk menulis 3.000 kata. Mungkin agak berbeda dengan di Indo yang ujian ya, jadi kayak hidup dan mati ditentukan di 1 hari itu. Kalau di jurusan saya dan mungkin beberapa jurusan yang lain juga beda, asesmennya dengan esai. Tapi ada juga jurusan yang asesmennya dengan ujian. Jadi tergantung jurusannya masing-masing. Terus di sini dosennya juga sangat suportif, jadi there is no wrong and right answer. Kamu mau tanya seaneh apapun, senyeleneh apapun, nggak akan dijudge. Mau jawaban kamu nggak nyambung karena mungkin bahasa Inggrisnya masih agak-agak kurang ya awal-awal, it's fine, dan mereka sangat respected banget. Mother tongue kita bukan bahasa Inggris, mereka sangat paham, jadi sangat supportive environment-nya. Saya pun di sini kan student mom ya, saya bawa anak usia 2 tahun, dan ketika saya bilang bahwa saya merupakan seorang ibu, terus kadang anak saya sakit, saya harus skip kelas gitu, mereka sangat, oh iya it's okay gitu, nggak apa-apa, nanti di follow up lagi, bahkan gimana anak kamu udah sembuh belum. Jadi bentuk supportnya tuh nggak hanya di knowledge, tapi juga di personal life saya itu sangat didukung gitu. Jadi no, your family comes first gitu. Jadi merasa belajar di sini tuh nyaman sekali gitu untuk environment-nya. Dosennya juga sangat baik-baik gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sharing tentang pengalaman di UK untuk LPDP dan juga study.